الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang sejuk ini Allah masih memperkenankan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita mampu bermuajahah atau bidin dalam rangka sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan taklim yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Profesor Dr. M.A. Akhlaq M.A. yang akan mengkaji tentang akhlak dan tasawuf. Kami sapa juga para pemirsa dari channel YouTube Guru Ngaji 75, mohon di like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan sebagai syiar dakwah kita Pak Didi kita kalau mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bersama kajian kita pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim kepada Profesor dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا وارزقنا فهما المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang akan tubuh Masjid Al-Ikhlas rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita memuji kepada Allah sebagai yang kami ucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita sekalian pada subuh ini. Pada subuh kita bersama di majelis ilmu dalam rangka amal soleh dan ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mengikuti tunjuk dan amaliyah yang berguna yang disampaikan oleh Rasul dan semoga kita menyebabkan kita untuk mendapat syafaat dari kita kita masih melanjutkan dari al-Qur'an kita sedang kerja kita menuju ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni al-Qur'anul Awaiq penghalang godaan atau penghalang yang kita harus bisa manage, kita harus menghadapi dengan sesuai apa yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW dan juga diserahkan lagi dengan oleh para ulama dalam kitab ini dari Imam Al-Ghazali dan Haji Al-Abidin. Yang pertama kita bahas tentang al-Qur'an awal ya, itu tentang dunia baik itu akhlak, amal atau kerja, jabatan, dan diharapkan kita tidak terpedaya dalam kehidupan dunia, menyikapi atau kita memanfaatkan harta dan jabatan
Untuk itu harus dijadikan sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, penghalang itu berupa makhluk. Makhluk maksudnya di sini pergaulan lingkungan hidup kita, di mana pada saat ini perkembangan zaman tentu berbeda dengan keadaan atau zaman yang lampau. Banyak godaan, banyak rintangan, dan kita berharap mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang solid, teman-teman yang akan melancarkan kita untuk bisa mendukung ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berteman dengan orang-orang yang solid diharapkan akan membawa kemudahan pelaksanaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak berdaya, tidak tergoda, tidak kemudian terkontaminasi dengan kondisi lingkungan kita masing-masing. Dari kita yang sudah tentu ya sudah insyaallah istiqomah, tapi anak-anak generasi muda kita dengan situasi kondisi tidak hanya bisa bergaul dengan di alam nyata, tetapi juga bisa bergaul di alam maya, dan itu juga harus diwaspadai oleh kita untuk bagaimana kita ibadahnya tetap kokoh dan ibadahnya juga tetap taat dan tekun. Kemudian sekarang yang ketiga yaitu asyaitan al-haidus salis, hambatan atau godaan yang ketiga, setan. Syaitan, setan. Setan itu tidak disebutkan makhluk khusus, makhluk tertentu. Diciptakan dari apa yang ada, manusia, jin, malaikat, ada. Karena itu setan ini adalah sifat sebenarnya, yang sifat atau karakter buruk, karakter jahat, karakter pembangkang, tidak mau taat, yang bisa nempel atau bisa yang nempel kepada makhluk, baik manusia, bisa jin dan manusia, bahkan mungkin juga bisa hewan, bahkan juga bisa mungkin harta kita, bisa mungkin jabatan kita, dan seterusnya. Jadi karakter sifat yang tadi yang buruk, yang jahat, yang membangkang, dan itu ditunjukkan dulu oleh iblis, Abu-Jahl, bapak moyangnya jin. Tapi di dalam surat An-Nas, di situ setan itu juga bisa manusia. Dari wasfisufi sudurin nas, yang membisik-bisikkan di hati manusia, dan terjadi baik dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Umar bin Khattab pernah mengendarai kuda, lalu kuda terkenal tidak mau dikendalikan, maka Umar mengatakan saya menunggang setan. Jadi setan terkenalan kuda itu ya, dan setan bukan kudanya, tapi kalau bukannya bakat atau sifat yang nempel pada kuda itu. Dan disebut dalam Al-Quran, sejak dari di Mufassal Al-Quran itu ada 70 ayat tentang setan. 70 ayat. Katanya saya juga belum mencari bandingannya, itu malaikat juga ada 70. Jadi setan dan malaikat dan 70 ayat. Saya belum bisa menunjukkan, nanti saya cari ayat-ayat itu, dan saja bisa kita mengerti.
kita almarhum Bedi Mastal dulu, tapi belum selesai itu menulis aslinya karena untuk S3-nya itu setan dalam Al-Quran. Biasanya kalau begitu itu nanti disebutnya doktor setan. Doktor kafir, artinya meneliti kata kafir dalam Al-Quran, meneliti kata-kata kafir dan bagaimana secara menghubungi, kemudian kalau tidak salah dosen Makassar itu disebutnya dosen kafir. Jamaah rahimakumullah, kalau kita dari akarnya syafona apa yaskimu menyadap kedua-duanya syafon itu maknanya ba'id, jauh, jauh, al-mail ila batil. Jadi maknanya setan itu jauh. Jauh maksudnya kalau dalam konteks akhlak tasawuf jauh dari al-khaliq. Kenapa jauh? Karena dia menentang, karena dia sombong, karena dia tidak mau sujud. Nah, itu yang main juga profil yang condong cenderung kepada kebatilan. Jadi kalau mengharapkan Allah manusia kita jauh dari Allah, cenderungnya kepada kebatilan-kebatilan, seperti kejahatan, kebanggaan, bukan. Nah itu ya ketempelan setan atau dia sendiri setan. Ketika ketempelan setan, maka berperan sebagai setan. Alhamdulillah dalam kitab Minhajul Abidin, ma'alaika ya akhi bi muharabati syaitan wa qahrihi. Wajib atas kamu wahai saudaraku bi muharabati syaitan wa qahrihi. Wajib untuk memerangi setan, wajib memerangi setan dan memaksanya, mengalahkannya. Jadi setan itu harus diperangi, setan itu harus dikalahkan. Watak buruk yang ada pada diri kita, watak buruk dalam bisikan mungkin juga makhluk jin, watak buruk yang mungkin juga teman kita atau juga harta kita, jabatan kita dan seterusnya yang mengarah kepada keburukan, maka yang harus siap angkat senjata ketika muharabah syaitan. Ada dua alasan kenapa kita harus memerangi setan dan mengalahkannya. Dua kata Imam Al-Ghazali di sini, ihdahuma annahu aduwwun mudillun mubinun. Karena setan itu sesungguhnya setan itu aduwwun, musuh, musuh yang menyesatkan yang nyata. Jadi musuh nyata yang menyesatkan. Jadi yang tidak pernah damai, tidak pernah kompromi dan tetap menjadi musuh adalah setan. Aduun mudillun mubinun. Yang namanya musuh ya harus dilawan. Apalagi musuh itu menyesatkan. Dan itu nyata. Lamat ma'afihi fi masalihati wa iqahi. Gigi dan ini, alaika berbilang kita ini ada yang suka putih. Makanya jangan berharap bahwa setan itu damai. Setan itu membawa kebaikan. Yang namanya musuh itu jangan kita berharap setan itu pada saatnya akan damai dengan kita.
pada saatnya akan menunjukkan kebaikan saudara. Ada juga damai dengan orang-orang yang patah ke sana. Bisa damai, bisa damai dengan orang yang patah ke sana. Tapi orang yang ingin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak pernah ada kata damai dengan setan, dan tidak pernah kata kita mengikuti kutip rayunya. Tidak pernah baik, tidak pernah baik. Bala yang pernah yang benar itu illa ala juga asran. Bahkan setan itu tidak pernah puas, tidak pernah berhenti, kecuali dia halakukan, merusak kamu aslan sama sekali, benar-benar. Jadi belas itu aslan, bukan belas kalau bahasa kita. Belas setan itu tidak merasa puas kalau kita belum celaka, kalau kita belum hancur, kalau kita belum jatuh, setan tidak pernah merasa puas. Walau wajah idan bil inami bimisli hadal adu wal ghaflatan. Makanya kita jangan merasa aman. Jadi tidak ada jalan, tidak ada wajah jalan yang kita merasa aman dengan musuh setan ini, dan tidak boleh kita lalai, kan yang merasa aman-aman saja, ada musuh yang terus-menerus bahkan itu kan menggodanya itu mati ledak itu sepanjang aliran darah kita. Dan kalau berhenti aliran darah yang berhenti juga kita di sini atasnya. Jadi sepanjang masih bernafas, sepanjang itu pula dan itu berharap pada kita untuk menyimpan di gunungan yang benar. Hanya dengan perasaan wajah dan kehidupan di bibit kita berlalu pergaulan. Pada amal dan renungkanlah ayat ini, dua ayat ini bisa kita Ta'ala dari kitab Allah Ta'ala di Al-Quran Al-Karim. Allah Ta'ala al-ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Tidakkah atau bukankah aku telah berjanji kepadamu ya bani Adam, kata Allah, alla ta'budu syaitan, agar jangan kamu menyembah setan, mengabdi kepada setan, untuk taat kepada setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kamu aduwwun mubin, musuh yang nyata. Ini kita baca terus nih kalau Yasinan. Surat Yasin ya. Yasin ayat 60 dalam ayat ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun. Yang kedua dalam surat Fatir ayat 6 syaitan lakum aduwwun fattabi'uhu aduwwan. Menggunakan kata tauhid, inna syaitana, sesungguhnya setan itu lakum bagimu aduwwun atau aduwwun lakum. Setan itu musuh bagimu, fattabi'uhu, maka jadikanlah olehmu si setan itu aduwwan sebagai musuh. Ini kuat lagi dan menyembah, mengabdi, beribadah taat kepada setan, karena musuh
yang nyata. Sebagai musuh yang nyata, yang dijadikan musuh, jangan dijadikan teman. Wahada asal takdir bahwa yang di puncak dari larangan ya bahwa yang puncak ujung dan puncak dari larangan Allah Subhanahu wa taala untuk berdamai pada musuh dengan kita. Jadi yang pertama alasannya kenapa kita harus berperang dengan setan, karena setan adalah musuh yang nyata yang menyesatkan. Akhirnya tadi. Yang kedua, alasan kesannya perkara yang kedua, alasan kedua karena majibulun ala adawatika. Namun tasibun abadan li muharabatika. Bahwa ana al-lail wa atrafan nahar yarmika bisihami wa anta ghafil fa kaifa yakunu hal. Sesungguhnya setan itu majburun ala adawatika. Sibiliyah itu ya keadaan watak dasarnya, watak dasar. Watak dasarnya si setan itu memang diciptakan untuk memusuhi kamu ala adawatika, untuk memusuhi kamu. Wa muntasibun abadan limuharobatika. Maka harus selamanya harus siap lah, tegakkan siap itu limuhar. Maka si setan itu memang selamanya bersiap untuk memerangi kamu. Jadi setan itu watak dasarnya memusuhi kita, dan dia selalu siap untuk memusuhi kamu. Pembuahan lain dan setan itu siang malam. Sejak mulai malam hari sampai dengan ujung siang, mulai tenggelamnya matahari malam sampai dengan ujung tenggelam lagi akhir dari siang. Setelah itu dia siap untuk memerangi kita. Jamnya sepanjang 24 jam ya, 24 jam siang malam. Yarmika, dia membibitkan kepada kamu yang itu melempar. Jadi kalau panah kan membidik. Jadi busur ibarat panah itu, busur dan anak panahnya itu selalu siap. Yarmika bisihari, dia membibitkan kepada kamu dengan panah-panahnya. Wa anta ghafil, sementara kamu namanya dia siap terus membibitkan anak panahnya, tapi kita dalam keadaan ghafil. Bagaimana bagaimana keadaan seperti ini? Maka Allah ini, tapi kita tidak pernah ya sedang dibidik pernah oleh setan, tidak pernah ya merasa tidak merasa terancam, tidak merasa ada di depan kita musuh ini. Nah ini yang banyak punya orang tergoda karena kita lalai sementara dia siap. Kalau orang musuh itu sudah siap, kita belum siap, ya pasti kalah. Terpukul mundur terus seperti itu. Sunnah fakat ma'akan muhdatan ukhra wa ya'allaka fi ibadatillahi ta'ala wa da'watil khalqi ila datillahi ta'ala bi fi'lika wa qawlika wa hadha diddun
syaitan wa imati tomrodi wa irfati. Pada sisi lain, kamu ya kita ini fi ibadah kita dalam beribadah kepada Allah. Sisi lain kita ingin taat kepada Allah, ingin berpun ibadah, ingin istiqomah beribadah pada wakil khalqi dalam billahi ta'ala, dan kita menyeru, mengajak orang lain, makhluk adalah manusia ini mengajak ila babillah menuju pada pintu Allah Ta'ala bifikri kewakilan dengan perbuatan dan ucapan. Ya, kita ingin ibadah kita bisa mulus, dan ingin ibadah kita bisa terganggu, istiqomah, dan kita juga sering mengajak sebagai khotib, sebagai ceramah, bersama kita dengan anak-anak kita dan keluarga kita, mengajak Allah, kehidupan Allah dengan baik dengan perbuatan kita maupun dengan ucapan kita. Wahana itu suami syaitan, dan itu bertentangan dengan perbuatan setan. Inginnya kita tidak beribadah, inginnya kita terganggu dalam ibadah kita. Kalau kita mengajak, menunjuk yang diajak jangan mau dan seterusnya, itu suami syaitan, bertentangan dengan perbuatan setan, ambisinya setan, bertentangan wahimatihi dan cita-citanya setan, wamuradihi dan kehendak setan, wahirfatihi dan usaha setan, bertentangan jelas. Namanya musuh ya kita kompromi dan bersama berani. Fasir takaan dekat kuntu wasyadatta wastok itu lagi bersyaitan terlagi jatuh wa munana Allah. Dan jadilah kamu seakan-akan kamu berdiri kemudian mengeluarkan yang keadaan kita pada kamu untuk bagaimana supaya tidak terpedaya dengan setan, dan kita selalu menentang setan. Jadi sikapnya berlawanan. Kita beribadah, ingin beribadah kepada Allah, mengajak orang supaya taat kepada Allah, setan kebalikan dari itu. Maka kita berada di tengah sedang panas lagi itu ya. Bagaimana supaya kita jangan tertutup oleh setan itu, dan kita harus menentang kepada setan dengan ketidaksamaan itu. Bahwa dan setan juga aidonnya syukur wasrahu lima diaga wa yuqatilaka wa yumajiruka, dan setan pun juga siap sedia berada di tengah berhadapan untuk memusuhi kamu, memerangi kamu dan memperdayakan. Jadi sebenarnya kalau kita gambarkan secara psikologi kita atau spiritualitas kita, kalau kita menyadari bahwa sedang ada musuh itu, ya, sedang ada musuh itu, kita itu sedang berhadapan terus menerus dengan musuh itu. Si setan itu siap untuk menggoda kita, dan kita pun juga mestinya posisinya siap untuk melawan godaan itu. Tapi kan posisi itu sebetulnya saya katakan tidak kita rasakan, tidak kita sadari kan gitu ya. Hatta yusida alaika, sehingga si setan itu merusak kepada kamu,
tidak berhasil atau adanya bagian bila kita berlindung kepada Allah dari perkara iya. Jadi dari keadaan setan yang seperti itu. Ya bagaimana Bapak moyang hidayah Adam alaihissalam bahwa ketika di jannah ya, surga itu kemudian ada satu yang tidak boleh terlarang untuk memakan buah kulli, buah kulli, buah kekekalan. Kemudian setelah istrinya tidak mempan dengan langsung kepada Adam lewat istrinya, ya, kemudian itu pula dan terus setan itu licik. Kalau tetap kekal di surga ini walaupun umatnya tidak apa-apa, bukan mengaku Tuhan Maha Penyayang, pastilah kemudian tetap di surga. Akhirnya terus itu dalam kisahnya kan seperti itu. Hatta yudhika ra'san, bahkan setan itu bisa merusak kamu, menghancurkan kamu. Ra'san kepalanya, dengan kepala. Jadi sampai ke anunya, puncaknya, sampai ya kita saja dalam kehidupan kita. Idlah ya'manu min janibika ba'd. Inna tadi musibu fayaksidu bilahi ila la yudhaidu wa la yunaqidu bal sadiqu wa yumaqidu al-bar wa dunar wa rabban ribatil ahwal. Jadi di sisimu itu tidak aman, layak malu menjadi bikatan. Kalau begitu, maka sebenarnya keadaannya genting, keadaannya tidak aman. Karena setan yang selalu mengajar, membujuk kita supaya berbuat keburukan. Anda di musibu, supaya sibuk gila-gila dan bertujuan untuk menghancurkan kita kepada orang yang memang tidak ada kesiapan untuk berhadapan untuk orang itu dan tidak merasa dia melawan setan. Bahkan jika kita dengan tidak sadar bisa kemudian menjadi temannya setan atau menjadi ya waktu itu kan cocoklah dengan setan. Waktu itu kan tanpa simetri ya dengan setan, berkawan, berkawan dan seperti orang kafir jadi tidak kufar. Dan orang yang di jalan yang sesat, bagi ahwal dan kepada orang yang keadaannya yang selalu mungkin bisa mengaruhi tentang perbuatannya. Bagi ahwal itu bisa jadi kita berharap kita punya semangat, tapi semangatnya itu sudah dikatakan oleh setan. Fakaifa yadunnu qasduhu liman qala ya'tihi wa tajarrud dari ya bagaimana diduga tujuan setan itu kepada orang yang memang orang itu tidak siap untuk menghadapinya. Falahu idan ma'asai dinas adawatan ma'amah. Jadi pada semua manusia pada umumnya ini ya, bersama semua manusia itu adawatan.
muhadabatnya walahu di situ. Walahu dan nasairin nas ada secara umum setan itu adalah musuh untuk semua manusia. Wa ma'aka minal mustaqim fil ibadah wal ilm ada khusus. Bagi orang yang bersungguh-sungguh beribadah bersama kamu, wahai orang-orang yang bersungguh-sungguh fil ibadah wal ilm, menuntut ilmu itu musuh spesial adalah musuh khusus. Pada manusia umumnya musuh, ya, tapi lebih lagi bersiap-siaganya setan itu kepada orang yang ahli ibadah, bersungguh-sungguh ibadah. Lebih apa lagi ya, lebih semangat lagi menggodainya dan fokus orang alim, lebih fokus alim. Ya, tentu sudah pasang praktis, lebih apa lagi dia ibadahnya dikasih istiqomah, lalu kemudian ada berselip pria, ada sudah istiqomah, lalu ya apa itu Betul. turun seperti itu. Wa inna amroka lahu imun wa ma'amu alika awan. Dan sesungguhnya amroka perkaramu lahu bagi setan lahu imun benar-benar mungkin. Si setan itu mungkin bercita-cita keras lah, memiliki obsesi yang bagaimana si setan mengalihkan. Dan setan itu juga punya teman-temannya, dia tidak sendirian, ada yang bersamai teman-temannya, ada penolong-penolongnya. Asyad juga alaikan nafsuka wa hawa. Teman setan yang paling dahsyat. Jadi kalau anak panah itu yang paling bisa mengganggu manusia itu, manusia adalah nafsuka, apa namanya, hawa nafsumu, ya wahawahu dan hawamu. Jadi hawa nafsumu. Jadi yang menjadi teman setan untuk bisa menggoda itu hawa nafsu kita. Dijadikan anak panah, dikelewat hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini kan tidak apa namanya, ya, tidak pernah berhenti. Yang menjadi bagaimana nafsu mutmainnah, nafsu lawamah menjadi nafsu amarah. Dan setan itu selalu menjadikan kita bagaimana nafsu kita itu nafsu amarah isu. Bagaimana kita bisa terpedaya menjadi memiliki nafsu yang memerintahkan kepada hukum. Si setan yang seperti itu walau asbabun wa ma'adasul wa badantaan anhal-rofil. Sementara jadi setan punya asbab, punya sebab-sebab, punya usaha-usaha yang menjadi sebabnya, wa ma'adasul dan pintu masuk ya ke dalam hati kita, membisikkan itu antara hal-hal. Sementara kamu terhadap asbab terakhir itu roh. Tapi pada pribadi ya nama dia walaupun sedapatnya Yahya ibnu Mu'ad ar-Razi rahimahullah haitsu qala. Jadi Yahya bin Mu'ad ar-Razi sehingga membuka siapa Yahya
dia dengan revolusi ini ya. Yang jelas bulan mana yang orang yang membenarkan dan perkataannya asy-syaitanu fa'ilun wa anta mashghulun wa huwa yaraka wa anta la tarahu wa anta tansahu wa huwa la yansa wa min nafsika lisyaitan alaika abumun wa idan la budda min muharabatihi wa qahri wa illa fala ta'manil fasad wal halak ya ilman ar-rafi artinya dia berkata syaitan baik, setan itu banyak peluang. Setan itu peluangnya banyak untuk menggoda manusia. Wa anta masyghul, sementara kamu itu sibuk, tidak ada waktu untuk memeranginya, tidak ada waktu, seakan-akan sibuk saja. Dia waktunya lapang, kosong bagi dia. Orang yang punya waktu banyak itu kan leluasa, sementara kita disibukkan dengan lihat misalnya begitu, sehingga kita tidak punya waktu untuk bagaimana ini melawan setan yang baik, waktu yang lapang. Wa huwa yaraka, dan setan itu melihat kamu, wa anta tarahu, sementara kamu tidak bisa melihat setan. Kalau musuhnya nyata itu ya kita bisa lawan, kita bisa tampar, kita bisa bacok. Ini masalahnya dia melihat kita tidak melihat. Bagaimana hawa nafsu kita yang jadikan sebagai tameng bagi dia? Hawa nafsu kita tidak bisa kita lihat. Allah yang banyak seperti gambar tentang besar bisa karena dalamnya. Wa huwa yaraka wa anta la tarahu wa anta tansahu wa huwa la yansaka. Kamu itu lalai kepada setan, wahwa dan kamu lalai pada setan, wahwa dan setan tidak lalai kepada kamu. Mengatakan kamu lalaikan setan, wahwa la yang satu, dan setan tidak melupakan kamu, tidak pernah lupa. Wa min nafsika lisyaitan alaika aunun, dan dari nafsumu, hawa nafsumu bagi setan, alaika atas kamu aunun adalah teman yang membantunya. Padahal maka jadilah lakuda, tidak boleh tidak muharabah ini waktu. Maka mau tidak mau kita harus memerangi ya setan itu dan mengalahkan. Wa illa, maka jika tidak, maka tidak akan bisa ya, aman fasad dan fasad dan tidak pernah ada rasa aman dari kerusakan dan kehancuran kita. Ya, coba kita mudah-mudahan ya dengan kajian ini termasuk saya di dalamnya di sini dengan merasa aman kita sedang menghadapi musuh dan rasa kita selamat. Ketika kita akan beribadah itu malas, misalnya begitu, mau ngaji malas, mau bangun subuh malas, mau bermalam malas. Ini kan sebenarnya sedang diambil setan. Dan karena itu ya kita harus angkat senjata untuk merangi dengan harus kita lakukan. HP sudah bunyi dimatikan lagi kan? Itu biasanya begitu ya. Ya selalu alami seperti ini. Tapi bagaimana kalau kita Bismillah, kita doa bangun tidur, kemudian melawan setan ini harus kita kalahkan. Ya kalah juga.
alhamdulillah kita bisa mengalahkan subuhan, jamaah, mengalahkan mereka, kita bisa sabar duduk dalam majelis ilmu ini yang hadir karena tetap kita istiqomah dan Allah selalu kita berharap kepadanya memberikan pertolongan kepada kita sekalian dan selalu memberikan hidayah kepada kita dengan bertambahnya pengetahuan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Amin. Dan kalau ada yang kita diskusikan, silakan. Masya Allah, jazakallah khairan. Terima kasih banyak Ustaz yang menyampaikan materi pada pagi kali ini sangat menarik. Ternyata syaitan itu banyak waktu uang sementara kita sangat sibuk. Setan mampu mengenai kita tidak mampu, dan setan itu mempunyai anak panah yang tepat mengenai kita dan kita lalai bahwa ada musuh-musuh yang siap meminta kita jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang ada waktu beberapa menit ke depan untuk berdiskusi interaktif. Silakan kalau para ustaz dan para jemaah sekalian, monggo Bapak Pak Haji Bambang, ada pertanyaan? Ibu-ibu silakan Bu. Iya, silakan Bu, agak keras sedikit suaranya. Iya, memang selalu yang ditanyakan biar ini bagaimana yang musuh, bagaimana tidak kita untuk melawan musuh. Ya, memang kita belum selesai bacaannya, tapi ini mencoba singgung. Di sini ada dua solusi, tidak salah ya. Akan kita baca nanti detailnya. Kiatnya yang pertama adalah kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ya, kita berdoa sering ada doa isti'adzah, ya, doa mohon perlindungan kepada setan. Ya, misalnya ketika dia ta'awud itu kan kita baca Al-Quran, ta'awud kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Kita baca, ya katakan saja Alhamdulillah ketika kita masuk isi, kita mohon perlindungan kepada Allah minal khusus wal khaba'is, kan ya ini yang minal khusus wal khaba'is. Ada ayat yang Fakur Rabbi a'udhu bika min hamazati syaitan wa a'udhu bika Rabbi itu di situ Rabbi a'udzu bika rabbu wa khairatu aku berlindung kepadamu min hamazati syaitan dari gangguan godaan menggelincirkan setan, dan aku berlindung kepadamu Rabb wa khairatu ayyahul akan kedatangan setan yang mengganggu. Dan Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Kemudian ayat berat banyak yang habis. Ada ayat dari a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Hadis a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. An-nasihi wa nafsihi wa nafsihi. Dan banyak berdoa perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashfa' wa min ma'in la yusma' wa min ya.
Kemudian yaitu jadi mohon perlindungan kepada Allah setiap kali kita melakukan perbuatan apapun yang kita perlukan kepada Allah. Berdoa mohon dilindungi. Kemudian yang kedua bahwa jangan mujahadah, ada kesungguhan, ada usaha kita yang sungguh-sungguh, yang kalau itu musuh, apapun senjata yang musuh itu ya kita harus lawan. Dan nyatanya memang setan itu godaannya lemah, ya lemah. Inna kaidah syaitan karena dhaifan. Tipu daya setan itu sebenarnya lemah. Dia kuat karena kita yang lemah. Tapi kalau godaannya tipu dayanya perempuan, ini bukan apa itu ya. Inna kaidah kunna azim kita. Tipu daya kaum wanita itu azim, dahsyat. Yang nyatanya ada yang bisa lucu istri melalui istri. Tapi jangan jadi papan setan. Ya, makanya jangan ibu-ibu, jangan perempuan jadi panah-panahnya setan. Kita harus lawan sama seperti laki-laki. Kita harus kuat. Mungkin itu. Satu lagi saya tahun 96 ada buku terkenal berdialog dengan jin muslim karena Muhammad Isa Daud. Saya sempat ikut kajian di Masjid Taqwa Kota Raja, hadir almarhum Ustaz Jibril Mastal dan Ustaz Haji Salim, dua-duanya dipanatkan. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kedua almarhum diterima amalnya di lapangan kubur ini. Di sisi lain, satu pro dengan ilmu kanuragan, mohon maaf tanda petik, ilmu pernapasan, dan ada masuk ke kekuatan lain di luar kekuatan panca indera. Di sisi lain, Ustaz Abu Salam juga pernah punya ilmu itu sehingga berupaya mengeluarkan, dan beliau kan almarhum butanya itu beliau sampaikan karena memang dirusak oleh jin yang berupaya untuk sekuat tenaga untuk mengeluarkan. Di sisi lain Ustaz Jibril Mastal tanda petik nggak apa-apa asal tidak terlalu berlebihan mencintai. Allah alam, mohon tanggapannya Prof terkait dengan fenomena anak-anak zaman itu melakukan banyak aktivitas zikir dengan bilangan ribuan, tapi ketika aktivitas zikir itu tidak dilakukan lagi, ilmu di luar kemampuan panca indera itu masih melekat hingga sekarang. Dan alhamdulillah ada yang ingin berhijrah tapi masih terbesit, ilmu itu masih belum bisa keluar secara penuh. Mohon tanggapan Ustaz. Terima kasih. Berat jadi saya refleksi dulu ya, karena saya juga tidak mengalami seperti itu, sehingga kemudian berbeda dengan orang yang punya pengalaman langsung. Saya beliau berdua itu tahu, saya kenal orangnya berdua itu. Ya, jadi kalau ilmu kanuragan yang berkekuatan, itu kalau ada ciri korin apa itu yang bisa membantunya dan seterusnya. Jadi kalau menurutnya kan sepanjang itu tidak membawa kesyirikan dan kemudian untuk maslahat, kemudian kan ada yang membolehkan. Tapi ketika itu kemudian akan menjadi kesyirikan, maka kegangguan dan menolong yang membantu yang apa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tipis dengan menurut syirik itu kan bisa jatuh ke situ. Kemudian yang bisa menyelamatkan, saya kira ya sebaiknya apalagi dengan perkembangan modern sekarang ini ya sudah tidak lagi kita harus pakai kata apa itu
Cimatnya berhenti, hisipnya masih. Pak. Iya, jangan sedih di rumah. di rumah Masih di rumah. Sadarkan saja kepada Allah semuanya. Ya Rasulullah punya juga kekurangan yang dialami, tapi kan bukan didasarkan kepada amalan tertentu ya. Bacanya kan begitu daksur misalnya ya, daksur itu sudah berhadapan dengan Nabi hanya berdua dan Nabi dalam keadaan itu kan itu di bawah itu akan diperpas itu lalu mengatakan siapa yang menolong kamu lalu hanya mengucapkan Allah itu kan terdekat jatuh kan gitu dibalik jadi siapa yang menolong kamu sementara kamu berhala ya takut juga ya masa berhala kemudian misalnya yang beriman dan sulit kan ya itu kan berada sebenarnya tapi seketika dengan ucapan Allah itu kemudian malah pokoknya orang dekat yang dekat dengan Allah pastilah kemudian ditolong dalam visi yang demikian bahaya daripada saja pertolongan Allah. Orang yang punya lapisan-lapisan seperti itu amalan-amalan tertentu ini sedikit tidak mendalami ya itu ada di kalau ahli tafsir di ilmu filsafat ya filsafat ilmu yang dikumpulkan di situ makanya disebut ada ilmu apa berarti namanya ya ada yang putih ada yang hitam ada yang putih ada yang hitam itu masih ada klasifikasikan begitu yang putih dan yang hitam itu jelas sudah sehingga mungkin bagi master aliran yang putih ini mungkin ya maka tetapi kalau kita lebih amat lagi untuk kita tidak terafiliasi dengan sekarang ini yang lagi yang mati itu ya untuk membela kebaikan menyesal kalau perbuatan itu semua begitu ada syuhada Ini terus. ternyata banyak para syuhada yang berperan bila ada ya mari tutup dengan doa Allahumma dan suatu baik Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.